Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello bolo-bolo, bersama Dokter Ulwan. Jadi pinter. Oke, kali ini Dokter Ulwan akan membahas tentang defek septum atrium ya bolo-bolo, dimana diambil langsung dari sumbernya yaitu ppm IDAI. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe ya bolo-bolo Dokter Ulwan atau Dokter Ulwan Channel supaya jadi pinter. Oke bolo-bolo, langsung saja. Defek septum atrium yaitu secara anatomis dibagi menjadi 3. Yang pertama defek sekundum 50-70%, kemudian defek primum 30%, dan defek tipe sinus venosus 10%. Kurang lebih 5-10% penyakit jantung bawaan. Pada defek sekundum kurang dari 3 mm didiagnosis sebelum 3 bulan. Penutupan spontan terjadi 100% pada usia 1,5 tahun ya bolo-bolo. Kemudian defek 3-8 mm menutup 80% pada usia 1,5 tahun, dan defek lebih dari 8 mm jarang menutup spontan. Defek biasanya mengecil atau menetap namun jarang melebar. Defek primum dan tipe sinus venosus jarang menutup spontan ya bolo-bolo. Untuk anamnesisnya sebagian besar bayi dan anak asimptomatis. Bila pirau cukup besar maka pasien mengalami sesak napas terutama saat beraktivitas, infeksi paru berulang, berat badan turun. Untuk pemeriksaan fisik, anak tampak sangat kurus tergantung derajat dari DSA-nya. Kemudian auskultasinya ini khas ya bolo-bolo pada DSA ya bolo-bolo, yaitu S2 melebar dan menetap saat inspirasi maupun ekspirasi disertai bising ejeksi sistolik di daerah pulmonal. Kemudian pirau kiri ke kanan yang besar dapat terdengar bising diastolik pada tepi kiri sternum bagian bawah akibat stenosis trikuspid relatif. Untuk pemeriksaan penunjang, yang pertama EKG, deviasi sumbu QRS ke kanan sampai 90 derajat, bahkan bisa sampai 180 derajat. Hipertrofi ventrikel kanan pada EKG, blok cabang berkas kanan RBBB dengan pola RSR pada V1. Untuk foto toraknya ya bolo-bolo, terdapat kardiomegali dengan pembesaran atrium kanan dan ventrikel kanan. Arteri pulmonalis tampak menonjol disertai tanda peningkatan corakan vaskular paru. Kemudian ekokardiografinya itu menggunakan yang transtorakal ya bolo-bolo ya, untuk menentukan lokasi, jenis dan besarnya defek, dimensi atrium kanan, ventrikel kanan, dan dilatasi arteri pulmonalis. Untuk pengobatannya bolo-bolo, pada DSA disertai gagal jantung diberikan digitalis atau inotropik yang sesuai dan diuretik ya bolo-bolo. Untuk profilaksisnya terhadap endokarditis bakterial tidak terindikasi untuk DSA, kecuali pada 6 bulan pertama setelah koreksi dengan pemasangan alat protesis. Nah, untuk penutupan tanpa pembedahan hanya dapat dilakukan dengan tipe sekundum dengan ukuran tertentu. Alat dimasukkan melalui vena femoral dan diteruskan ke DSA. Terdapat banyak jenis alat penutup atau occluder ya bolo-bolo, namun yang paling banyak digunakan adalah ASO atau Amplatzer Device Occluder. Untuk penutupan dengan pembedahan dilakukan bila DSA tidak memungkinkan dipasangkan alat ya bolo-bolo. DSA dengan aliran pirau kecil, penutupan defek dengan atau tanpa pembedahan ditunda hingga usia 5-8 tahun bila tidak terjadi penutupan spontan. Bayi dengan aliran pirau besar, pembedahan atau intervensi dilakukan segera bila gagal jantung kongesif tidak memberi respon memadai dengan terapi medikamentosa. Tindakan intervensi penutupan defek dilakukan bila hipertensi pulmonal belum terjadi. Bila telah terjadi hipertensi pulmonal dengan pirau balik kanan dan ke kiri, diberikan terapi konservatif.
Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya Dokter Ulan ya bolo-bolo. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.